Spirit, living breath of God, breathe new life into my weary soul. Bring the presence of the risen Lord to renew my heart and make me whole. 'Cause your word to come alive in me. Give me faith for what I cannot see. Give me patience for your pure
Spirit, living breath of God. Holy Spirit, breathe new life in me. Holy Spirit, in me. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam acara kita Sempetra pada hari Jumat ini. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Mari kita akan mulai acara kita malam hari ini. Kita akan sama-sama siapkan hati kita. Kita akan angkat satu pujian. Kita katakan, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Manakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal. Katakan, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlu Kau, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan.
Mari kita masuk ke dalam doa Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan dan Bapa kami di surga, kami ucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami boleh dipertemukan kembali di acara Sam Petra ini Tuhan. Biar Engkau yang berbicara kepada kami masing-masing Tuhan. Biar Engkau beri kami hikmat, beri kami pengertian akan firman-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati sekali lagi acara ini dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru bergabung bersama dengan kami. Selamat berjumpa kembali dalam acara Sam Petra hari ini hari Jumat. Mari kita siapkan hati kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita akan sama-sama angkat pujian, kita katakan yang terutama. Biar pujian ini boleh membawa kita masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Kita katakan pujian ini sekali lagi dari awal. Kita katakan yang terutama di dalam hidup ini hanya meninggikan nama Yesus seseorang. Mari sama-sama kita katakan sekali lagi. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus.
Amin. Biar pujian ini boleh mengantar kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan lebih sungguh. Dan kita disiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan malam hari ini. Mari saya undang hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. It seems to be an almost universal experience when Christians pray that sooner or later they fall into the rut of saying the same old things about the same old things. You don't have to do that very long before, frankly, that's boring. When prayer is boring, you don't feel like praying. If you don't feel like praying, well, it's hard to pray with any consistency, with any fervency. And we tend to feel like second-rate Christians because of that. Well, what's the solution? Well, I would contend it has to be simple. If God invites all of His children all over the world, of all ages, all education levels, and so forth, to do the same thing, namely to pray, it's got to be simple, right? It has to be doable. And so there is a simple, permanent, biblical solution. And here it is. When you pray, pray through a passage of Scripture. Let me illustrate it for you. Let's look together at the 23rd Psalm and let me show you what it would look like to pray the Bible. After my Bible reading, I would turn to the 23rd Psalm and I would begin to pray, and it would look something like this. I would read the first verse, which says, "The Lord is my shepherd." And I might pray something like, "Lord, I thank you that you are my shepherd. You're a good shepherd, and you've shepherded me all of my life. But, oh great shepherd, would you shepherd me through this decision I have to make about my future? Should I make that job change or should I not? Lord, I pray you'd shepherd my family today. Guide them into the ways of God. Guard them from the ways of the world. Lead them not into temptation. Deliver them from evil. And Lord, I pray you would cause my children, my grandchildren, to be your sheep too. May they love you as I do, as their shepherd. And Lord, I pray for our under-shepherds at the church. Please shepherd them as they shepherd us." And then, when nothing else comes to mind from the first line, you go to the next line, which says, "I shall not want." And maybe if I were praying that today, I would say, "Lord, I thank you that all my needs are met in you, but I know it pleases you that I bring my desires to you. So Lord, would you provide those finances that we need for those bills, for that car, for school?" Or maybe I think of someone who is in want, and I pray for that person. And then, when nothing else comes to mind, I go to the next verse in the 23rd Psalm. "He makes me lie down in green pastures." And quite honestly, maybe what comes to my mind is something like, "Oh Lord, I wish you'd enable me to be able to somehow lie down and take a nap today." Or maybe the idea of green pastures reminds you of the feeding of God's flock in the green pastures of His Word. And so of a teaching ministry that you have, or of someone who teaches you the Word of God, and you pray for that Bible teacher. When is the last time you've done that? But the text would prompt you to pray for that Bible teacher when you see those words, the green pastures. And then when nothing else comes to mind, you go on. "He leads me beside still waters." Lord, do lead me in this decision about my future. I want to do what you want, Lord. That's just unclear to me. What do you want me to do? Lead me. And lead me beside still waters. Quiet the anxious waters in my soul. Maybe quiet the anxious waters in our home, or still the waters at work, or in some other place where the waters are troubled. And after I've said all that comes to mind on that, I look to the next line. "He restores my soul." Lord, please restore to me, you might say, the joy of your salvation. I come to you so spiritually dry today, frankly. So Lord, please restore to me that sense of blessing that can come from you alone. Or maybe you think of some lost person at work or in your family, someone you're trying to share the gospel with, and you pray that God would restore their soul from darkness to light, from death to life. And on you would go through this passage until you run out of time or you run out of psalm.
If you run out of Psalm, just turn the page. Let me challenge you now. Take your Bible for the next 5 to 7 minutes. Continue praying through the 23rd Psalm and further learn how to pray the Bible. Shalom saudara, selamat malam. Apa kabarnya? Senang sekali kita bisa bertemu secara virtual dan saya berdoa kita dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam mengenalkan firman Tuhan. Bagaimana saudara sudah belajar, sudah mencoba dengan berdoa dengan menggunakan Mazmur? Dan harapan saya dengan berdoa dengan menggunakan Mazmur ini, saudara bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara bisa bertumbuh di dalam kerohanian saudara, dalam kehidupan doa saudara. Semakin dekat, semakin diberkati lewat firman Tuhan yang ada. Saudara, pada malam hari ini saya akan melanjutkan di dalam sesi yang kedua, dan kita akan sama-sama belajar lebih dalam lagi tentang berdoa dengan menggunakan Alkitab. Ya, saudara, ada dua hal penting yang perlu kita bedakan di dalam ada namanya mentafsirkan Alkitab dan juga berdoa dengan menggunakan Alkitab. Dan kita tahu yang pertama yang saya ingin bahas adalah mentafsirkan Alkitab. Bapak Ibu Saudara, mentafsirkan Alkitab itu dapat disebutkan sebagai hermeneutika ya. Jadi hermeneutik. Jadi ini adalah satu seni sebenarnya untuk mentafsirkan Alkitab. Jadi kalau yang di sini bahwa yang di dalamnya terdapat ada 3 komponen penting yang tidak dapat dipisahkan, yaitu teks, penafsir, dan juga pembaca. Jadi saudara, kalau saudara membaca Alkitab, bahwa Alkitab itu adalah, yang pertama adalah inspirasi dari Tuhan, yang menginspirasikan penulis untuk menuliskan firman Tuhan tersebut. Jadi ada penulis-penulisnya ya saudara. Dan pada saat itu juga ada pembacanya, yang membaca pada zaman saat itu. Seperti contoh, surat Paulus. Paulus menuliskan surat itu kepada jemaat, misalkan jemaat yang berada di Korintus, jemaat yang ada di Filipi, atau kepada yang lain. Nah, itu selalu ada penulis, ada pembacanya. Dan itu dituliskan 2000 tahun yang lalu. Dan ketika kita membacakan hal itu, kita perlu mengetahui bahwa firman Tuhan yang pada saat itu dituliskan kepada pembaca pada saat itu. Dan kita perlu mengerti, perlu menginterpretasikan apa yang sebenarnya konteks apa yang pada saat itu telah terjadi. Jadi sebenarnya dalam mentafsirkan Alkitab itu, saudara, itu satu hal yang penting. Makanya biasanya para hamba Tuhan ketika mau menyampaikan firman Tuhan, hamba Tuhan biasanya itu akan belajar tentang teksnya, belajar tentang konteksnya, tentang apapun itu. Nah, kalau saudara lihat di sini, biasanya akan lihat ada komentari, tentang ada background-nya, apa yang terjadi di sana, banyak sekali yang perlu dipelajari. Jadi, saudara perlu tahu kan hal ini, bahwa berdoa dengan menggunakan Alkitab, dengan menafsirkan Alkitab itu adalah sesuatu hal yang berbeda sekali. Jadi ini seperti kayak PA, pendalaman Alkitab. Jadi kita belajar sungguh-sungguh, ini apa sih yang terjadi 2000 tahun yang lalu? Wah, kita belajar tentang sejarahnya. Jadi itu lebih cukup dalam. Lalu mentafsirkan Alkitab berusaha untuk memahami apa yang teks itu katakan dan maksudkan dengan menggunakan banyak referensi. Jadi saudara begini, jadi kadang-kadang ada banyak komentari itu kadang tidak hanya satu, ada banyak sekali komentari dari A, komentari B, komentari C, seperti yang digambarkannya sudah banyak. Dan para penafsir itu berusaha untuk memahami isi teks itu. Dan ketika saudara membaca tafsiran Alkitab itu, ketika saudara membaca, nah Roh Kudus akan menolong kita agar kita dapat mengerti lebih dalam lagi apa isi teks itu. Lalu, memahami firman Tuhan secara benar sama dengan tidak membuat teks itu berbicara seperti apa yang kita inginkan. Saudara, penting bagi kita juga sebagai orang Kristen untuk memahami firman Tuhan secara benar dengan tidak membuat teks itu berbicara seperti apa yang kita mau.
Jadi seperti contoh, kita membaca satu perikop Alkitab. Mintalah apapun, maka akan dikabulkan itu semua. Wah, saudara langsung berdoa, oh saya mau mobil, saya mau rumah, saya mau punya harta segini, saya mau punya banyak properti, saya punya ini. Nah, saudara, ketika kita mau menafsirkan Alkitab lebih dalam, kita tidak mau salah interpretasikannya. Jadi kita ingin tahu bahwa sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Alkitab itu, apa sih yang dimaksudkan dengan penulis itu, apa sih konteksnya. Jadi kita tidak salah mengerti, tidak misunderstanding apa yang dimaksudkan dengan para penulis dan apa yang ingin disampaikan kepada kita semua. Nah, saudara, ini adalah mentafsirkan Alkitab, ya. Jadi ini adalah satu hal yang berbeda dengan kita itu berdoa dengan Alkitab. Nah, apa itu berdoa dengan Alkitab? Ya, kita minggu lalu sudah bahas. Jadi ketika kita berdoa dengan Alkitab, fokus kita adalah berdoa. Ya, fokus kita bukanlah kita mengerti pendalaman Alkitab itu bagaimana. Oh, siapakah yang tulis ini? Apa yang dimaksudkan ini? Ini apa sih maksudnya? Dan pendalaman Alkitab dikatakan adalah sesuatu yang sekunder dalam proses ini. Jadi ketika kita berdoa dengan Alkitab, ketika kita berdoa dengan metode ini, berdoa adalah fokus kita. Tuhan adalah fokus kita. Jadi ketika kita berdoa dengan Alkitab, fokus kita hanya berdoa saja. Di dalam doa kita itu memandang Tuhan, kita menggunakan Alkitab, dan membiarkan setiap kata-kata dari firman Tuhan itu menolong kita fokus kepada Tuhan. Nah, kita akan mendoakan setiap hal yang akan muncul di dalam pikiran kita saat kita membaca Alkitab. Jadi saudara melihat perbedaannya antara dua hal ini, ya. Jadi tadi saudara melihat dengan mentafsirkan Alkitab dan juga atau pendalaman Alkitab dan juga berdoa dengan Alkitab. Saudara, ini adalah dua hal yang berbeda. Yang kita belajar dalam sesi Praying the Bible adalah kita fokus dengan berdoanya. Kita fokus kepada Tuhan, kita fokus dengan firman Tuhan itu, dan kita memfokus kepada relasi kita kepada Tuhan. Bukan akan knowledge, bukan akan sesuatu tentang pendalaman Alkitab, itu adalah hal-hal yang lain, kita bisa lakukan dengan yang lain, tapi fokus kita adalah untuk berdoa. Saudara, seperti contoh di dalam Mazmur 27, ini ketika kita melihat Mazmur 27 itu di dalam sisi kita mau mentafsirkan Alkitab. Contohnya, Mazmur 27. Kita lihat Mazmur 27. Mazmur 27 ini ditulis sama siapa ya? Ditulis dari Daud. Lalu katakan Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Lalu kita pikir, pada saat itu Daud takut ya, terus dikatakan kepada siapakah aku harus gemetar? Loh, ini kenapa ini Daud kok bisa takut dan juga gemetar? Apa sih yang terjadi? Apa yang terjadi pada Daud pada saat itu? Lalu kita baca ayat 2. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Lalu saudara bisa berpikir, ternyata ini Daud ini lagi dikejar-kejar sama penjahat, lagi diserang sama penjahat, dan Daud ini sepertinya di dalam persembunyian, dia lari, dia kabur, dan dia sampai gemetar dan juga sampai takut. Ternyata sampai begitu ya. Lalu kita baca lagi, dikatakan semua, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku, sekalipun tiba peperangan melawan aku, dan hal itu pun aku tetap percaya. Nah, di dalam kalau kita mentafsirkan Alkitab ini, mungkin kita akan melihat kenapa sih Mazmur 27 ini dituliskan. Nah, mungkin kita akan membaca reference Alkitab yang lain. Kita mungkin tahu, dulu dikejar-kejar. Daud itu dikejar-kejar oleh anaknya. Daud itu dalam pelarian. Dan kita akan tahu historinya kenapa. Nah, saudara, ketika kita mentafsirkan Alkitab, kalau kita benar-benar mau mendalami Alkitab, kita akan melihat sisi Alkitab itu seperti itu. Kita akan menggunakan metode itu. Ini berbeda sekali dengan kita mau berdoa dengan Alkitab. Kita tidak akan lagi memikirkan seperti itu. Kita tidak akan memikirkan siapa sih penjahat-penjahat itu pada saat itu. Kita tidak memikirkan seperti itu.
Seperti contohnya ya saudara, mari kita berdoa dengan Alkitab ya. Seperti ini kurang lebih. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Nah, kita bisa, mungkin ketika kita membacakan hal ini, ketika kita membaca kata takut, ketika kita membaca kata gemetar, lalu apa yang muncul dalam pikiran kita saat ini? Oh, mungkin kita kepikiran dengan orang-orang yang berada di Indonesia saat ini. Oh, mungkin kita mempunyai saudara, kita mempunyai teman yang berada di Indonesia saat ini. Oh, dia mengalami pergumulan dengan COVID-19 yang begitu tinggi. Sehingga membuat takut, membuat aku gemetar mendengar berita hari per hari. Kasus semakin tinggi, kasus COVID semakin melonjak tinggi. Nah, lalu saudara secara terus terang kepada Tuhan, wah ya Tuhan, aku takut ini dengan berita yang ada ini membuat aku takut karena gentar sekali. Lalu apa yang menjadi doa saudara kepada Tuhan? Saudara bisa berdoa seperti ini. Ya Tuhan, pada saat ini aku takut melihat berita di mana mungkin setiap hari aku melihat ada teman-temanku juga banyak terkena penyakit COVID. Mungkin ada juga teman-temanku yang aku kenal, mereka telah dipanggil oleh Tuhan. Aku gemetar, aku takut. Tuhan, tapi aku tahu bahwa Engkau adalah keselamatanku. Engkau adalah benteng dalam hidupku, dan juga keluargaku, dan juga teman-temanku yang berada di Indonesia saat ini. Tuhan, mereka mungkin mengalami ketakutan. Mereka rasanya tidak ada jalan keluar lagi. Namun ya Tuhan, aku mau percaya kepada Engkau. Engkau adalah keselamatanku. Engkau adalah terangku. Engkau juga adalah terang bagi mereka. Lalu kalau saudara membaca di ayat ketiga, dikatakan, sekalipun tentara mengepung aku, tidak takut hatiku, hatiku tetap percaya. Nah, saudara bisa juga membaca seperti ini. Ya Tuhan, walaupun ada banyak saat ini COVID-19, ya mungkin penjahat-penjahat itu ya tidak ada penjahat ya. COVID-19, virus-virus yang begitu mengerikan, virus Delta, virus apalagi, virus A, B, C, itu begitu mengkhawatirkanku. Tapi Tuhan, aku tidak takut. Aku mau berserah kepadanya, kepada Engkau saja. Aku mau tetap percaya, karena Engkau yang akan berperang untuk aku. Engkau bersama dengan aku. Ya Tuhan, aku mau percaya, aku tidak gentar, aku tidak takut, karena Engkau bersama denganku. Saudara melihat perbedaan dari berdoa dengan menggunakan Alkitab, saudara melihat metode yang begitu baik, bukan? Saudara bisa mengaplikasikannya dengan kehidupan saudara saat ini. Saudara bisa mengaplikasikan dengan situasi saudara saat ini ketika saudara mengalami pergumulan. Nah, ini adalah satu hal yang baik, saudara, ketika kita berdoa dengan menggunakan Alkitab. Ketika berdoa dengan Alkitab, kita menggunakan kata-kata dari firman Tuhan untuk berbicara kepada Tuhan tentang apa yang muncul di pikiran kita. Lalu kita perlu mengarahkan pikiran kepada Tuhan saat kita membaca Alkitab, dan membiarkan pikiran yang terkait yang muncul itu menjadi doa kita kepada Tuhan. Ya, keyakinan dalam firman dan roh. Ketika kita berdoa menggunakan Alkitab, kita perlu membiarkan Tuhan itu bekerja melalui firman Tuhan. Jadi saudara perlu yakin dan membiarkan Tuhan itu bekerja melalui firman-Nya. Tuhan berbicara kepada kita melalui firman Tuhan. Dan firman Tuhan adalah inspirasi dari Tuhan sendiri kepada kita semua. Jadi kita harus membiarkan Tuhan itu bekerja lewat firman Tuhan yang telah kita baca. Dan dikatakan melalui metode ini, kita mau membiarkan roh Allah, roh Tuhan itu bekerja menggunakan firman Tuhan untuk membantu kita berdoa menurut kehendak Tuhan. Tanpa Alkitab yang membentuk doa kita akan jauh lebih mungkin berdoa dengan cara yang tidak sejalan dengan Alkitab, daripada jika kita mendoakan pikiran yang muncul saat kita membaca Alkitab. Saudara, jadi ada dua perbedaan yang jauh ya tadi ketika kita mau berdoa kepada Tuhan dengan ada guidance-nya, dengan ada petunjuknya dengan menggunakan Alkitab maupun tidak. Ya, saya tidak mengatakan bahwa berdoa dengan tidak menggunakan Alkitab itu tidak baik, tapi ketika kita menggunakan Alkitab itu akan menolong kita. Doa-doa kita itu akan sejalan dengan seperti apa
para pemazmur doakan kepada Tuhan, kita akan melihat satu perspektif yang berbeda ketika kita membaca firman Tuhan. Jadi adalah satu hal yang baik ketika kita menggunakan Alkitab, itu Alkitab akan membentuk doa kita lebih baik lagi. Jadi suku kata-kata dari pemazmur dan firman Tuhan itu menjadi doa kita. Daripada kita sebelumnya kita hanya berdoa sendiri, kita hanya berdoa mungkin, oh ya, doa Tuhan doakan ini dan itu. Tapi ketika kita memakai Alkitab, saudara, maka ada banyak hal sekali yang akan kita dapati dari kebenaran firman Tuhan itu. Banyak sekali isi, banyak sekali permata di dalam firman Tuhan itu. Lalu di dalam doa kita, bisa saja ada pikiran yang bisa menyimpang. Namun kita perlu yakin akan firman yang hidup dan roh yang bekerja di dalam doa kita. Ya, kita natural ya, saudara. Ketika mungkin kita lagi doa, mungkin aja kadang-kadang, kita jadi mikirnya nyasar kemana. Tapi saudara, kita perlu yakin bahwa firman Tuhan adalah firman yang hidup, dan roh Tuhan bekerja dalam hidup kita, dalam doa kita. Jadi kita mau membiarkan Tuhan bekerja lewat firman-Nya dan lewat roh Tuhan dalam hidup kita, agar kita terus bertumbuh. Oke, saudara, berikut adalah tips-tips yang bisa kita lakukan ketika kita mencoba untuk membaca firman Tuhan dengan menggunakan Alkitab. Mari kita membaca firman Tuhan dengan sebaris demi sebaris. Saudara tidak perlu terburu-buru. Saudara bisa membaca firman Tuhan itu ayat per ayat, dan mungkin saudara bisa membagi dua. Oh, ayat yang bagian A, dan juga membaca yang B. Dan ketika saudara membaca bagian A, apakah yang terlintas dalam pikiran kita? Ya, mungkin saudara bisa berpikir tentang keluarga, tentang pekerjaan, tentang kesulitan hidup. Nah, ketika pikiran itu muncul, saudara, kita berbicara kepada Tuhan. Kita menggunakan pikiran kita, firman Tuhan itu kita doakan, kita berdoa kepada Tuhan. Lalu jika pikiran kita menyimpang dari firman Tuhan, sekali lagi kita langsung bawa kembali lagi kepada Tuhan. Lalu kembali kepada teks Alkitab itu. Nah, ini saudara, ketika kita membacakan firman Tuhan, saudara wajar ketika saudara baca itu ada sesuatu yang mungkin kita tidak pahami. Ada banyak tanda tanya, ada banyak hal yang saudara tidak mengerti pada saat itu ketika saudara membaca. Saudara, ini adalah satu hal yang wajar, dan ketika kita tidak dapat memahami itu, saudara lanjutkan saja ke ayat berikutnya. Jadi ketika kita tidak mengerti apa yang kita baca, bahkan ketika kita mengerti ayatnya, tapi tidak ada sesuatu di dalam pikiran kita yang untuk kita doakan, saudara juga dapat melanjutkan ke ayat berikutnya. Nah, seperti tips nomor 3 ini. Kita mungkin baca 20 ayat, 30 ayat. Namun, pada kenyataannya ketika kita membaca itu ternyata hanya ada 5 atau 6 hal saja yang muncul dalam pikiran kita. Tidak apa-apa. Ya, kita jadikan itu yang muncul dalam pikiran kita itu, jadikan doa kita kepada Tuhan. Jadi tidak ada yang mengharuskan kita itu, kita berdoa di dalam setiap ayat. Jadi begini, saudara, jangan sampai kita membaca firman Tuhan, ada 10 ayat. Aduh, ini apa ya? Aduh, saya nggak ngerti ini mau didoain apa nih ya? Aduh, gimana ya Tuhan? Saya tidak bisa menyelesaikan doa ini, karena saya tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran saya. Saudara, metode ini tidak seperti itu. Tidak ada yang mengharuskan kita harus menyelesaikan mazmur tersebut. Jadi, saudara gunakan tips ini. Saudara bisa melihat keseluruhan pasal itu, saudara bisa membacanya pelan-pelan, dan ketika ada saudara yang tidak mengerti, saudara lanjutkan. Ketika saudara ada yang muncul dalam pikiran saudara, doakan. Saudara, ketika saudara membaca Alkitab juga di dalam 150 mazmur yang ada, ternyata ada juga nanti ada mazmur-mazmur yang meminta Tuhan untuk menghukum musuh-musuhnya, atau orang-orang yang dianggap sebagai musuh-musuh Tuhan. Nah, lalu dikatakan, bagaimana nih kita menggunakan mazmur yang berisi ayat-ayat seperti ini? Contohnya ya saudara, berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Lalu ada juga, ya Allah, hancurkanlah gigi mereka dalam mulutnya. Lalu saudara doanya, ya Tuhan, betul, aku lagi kesel sekali sama orang ini. Ada orang yang jahat sama saya, ada orang yang tipu sama saya, ada orang yang membuat saya emosi sekali.
Lalu saudara, kebetulan lagi saudara baca, ada kata seperti ini, hancurkanlah gigi mereka. Lalu saudara berdoanya, ya Tuhan, hancurkanlah gigi mereka. Terus dikatakan Mazmur 58, biarlah mereka seperti siput yang menjadi lendir. Oh, ya ampun. Lalu saudara berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, biarlah ini teman saya ini jadi siput seperti lendir ya Tuhan. Biarlah dia dihukum, biarlah dia, lalu saudara jadi ikut emosi dalam doa saudara. Pertanyaannya, apakah saudara harus berdoa seperti itu? Bagaimana cara saudara untuk berdoa dengan teks-teks yang seperti ini? Nah, saudara, tidak dipungkiri ketika kita membacakan dalam Mazmur-Mazmur yang ada, nanti saudara akan menemukan teks-teks yang seperti ini. Dan bagaimana cara kita berdoa? Nah, tadi saya baca ya, kebetulan ada seorang yang kita kenal yang membuat kita tergoda untuk berdoa seperti ini. Apakah saya harus berdoa seperti pemazmur itu? Tapi kita harus mengerti bahwa firman Tuhan adalah inspirasi dari Allah. Pemazmur ketika mengungkapkan doa itu adalah ungkapan pemazmur kepada Tuhan. Dia mengungkapkan apa adanya kepada Tuhan. Dia mungkin kesal, dia mungkin emosi pada saat itu, dia marah kepada Tuhan, sedih. Dia ungkapkan itu semua kepada Tuhan. Nah, itu adalah satu hal yang baik, saudara. Tapi saudara perlu mungkin melihat dalam konteks itu, sebenarnya bagaimana konklusinya, bagaimana konteks dalam Alkitab. Nah, saudara, ketika kita berdoa, kita perlu berdoa seperti ini sebenarnya. Ketika saudara membaca perikop yang mungkin saudara baca seperti itu. Tuhan, aku berada di pihakmu, melawan semua musuh-musuhmu. Aku ingin keadilan dan kebenaranmu mendapatkan kemenangan penuh atas dosa dan juga pemberontakan kepada Engkau. Atau saudara bisa berdoa seperti ini. Ya Tuhan, aku tahu pada saat ini aku sedang kesal. Aku sedang marah kepada orang-orang yang ada saat ini mencoba untuk menjatuhkanku. Tapi ya Tuhan, aku mau berdoa supaya Engkau yang campur tangan. Biarlah Engkau yang adil, Allah yang adil, yang mengatur semuanya. Dan aku mau percaya kepada Engkau, dan kami ingin berserah kepadamu, dan kami mau tetap mengasihi mereka, mendoakan mereka. Nah, di dalam doa kita harus sejalan dengan perintah Tuhan Yesus. Dalam Matius 5, 44-45 dikatakan, kasihanilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Saudara, ketika kita berdoa dan ketika kita menemukan mazmur-mazmur yang seperti ini, kita harus sejalan dengan perintah Tuhan Yesus. Kita perlu mengasihi musuh kita perlu berdoa bagi mereka. Jadi jangan sampai tergoda, kita berdoa seperti itu, seperti jadinya kita marah, jadinya doa kita itu menjadi negatif, kita marah kepada Tuhan, marah kepada sesama kita. Tapi kita harus mengasihi mereka di dalam doa kita mau berserah kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan yang bertindak, Tuhan yang mengatur itu semua. Saudara, ini adalah Joni Eareckson Tada. Dia seorang American, dia menikah dengan orang Jepang, lalu dia adalah seorang penulis buku rohani, penyiar radio, dan pendiri dari organisasi Joni and Friends. Jadi, kalau saudara bisa melihat, dia adalah seorang luar biasa, dia melayani orang-orang yang disable, karena dia sendiri juga disable ketika masa mudanya, dia melakukan banyak sekali pelayanan bagi orang-orang yang disable. Dan dia belajar untuk berdoa dengan menggunakan Alkitab, dia berkata seperti ini, saya belajar menambahkan firman Tuhan ke dalam doa-doa saya, seperti bicara kepada Tuhan dengan bahasanya sendiri. Seperti bicara dengan menggunakan kata-katanya, menggunakan gaya bahasanya. Ini bukan hanya masalah kosakata ilahi, ini adalah masalah kuasa. Wah, ini menarik sekali, saudara. Jadi, saudara, ketika kita membaca firman Tuhan dan menambahkan firman Tuhan itu dalam doa kita, kata-kata, kosakata yang ada di dalam Alkitab pun, yang mungkin ketika kita berdoa dengan sendiri itu mungkin kosakata itu belum ada, tidak ada. Tapi ketika kita membaca firman Tuhan, kata-katanya itu semakin diperkaya lagi. Doa kita itu semakin diperkaya. Kita akan tahu bahwa Tuhan, seperti Allah adalah terang, Allah adalah pelita, Allah adalah kota benteng yang teguh.
Jadi banyak sekali gaya bahasa dari pemazmur itu dapat kita gunakan dengan dalam doa kita. Dan inilah kuasa firman Tuhan, dalam firman Tuhan yang dapat kita gunakan untuk berdoa kepada Tuhan. Saat ini membawa firman Tuhan secara langsung ke dalam doa kita sedang membawa kuasa Tuhan ke dalam doa kita. Nah, jadi kita melihat bagaimana powerful-nya kuasa dari firman Tuhan, kuasa Tuhan itu di dalam doa-doa kita ketika kita menggunakan doa dengan menggunakan Alkitab. Ibrani pasal 4 ayat 12 berkata, sebab firman Tuhan Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Firman Tuhan itu hidup sehingga bisa memberi kehidupan bagi doa-doa kita. Firman Tuhan itu juga aktif sehingga memberi kekuatan dan kuasa dalam doa-doa kita. Saudara, ketika kita berdoa dengan menggunakan mazmur, berdoa dengan menggunakan mazmur akan mengajarkan kita untuk datang kepada Tuhan dengan menggunakan kata-kata yang seperti ini. Ya, kosakatanya, gaya bahasanya dari firman Tuhan. Nah, Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Indah ya, saudara. Lalu, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dalam doa kita, mungkin tidak ada kata-kata yang seperti ini. Kita bisa katakan, betapa mulia nama-Mu ya Tuhan, di seluruh bumi, di seluruh langit. Semua langit memuji nama-Mu. Kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita mungkin awalnya kita tidak tahu bagaimana sih untuk meninggikan nama Tuhan, bagaimana sih kita untuk memuji Tuhan. Mungkin kita berdoa, kita hanya tahu, ya Tuhan, tolonglah aku bergumul dengan hal ini, aku bergumul dengan hal itu, tolonglah dengar, jawablah seruan doaku, amin. Tapi mungkin kita tidak tahu nih, kita mau berdoa, bagaimana sih kita berdoa untuk memuji Tuhan. Dalam doa kita memuliakan nama Tuhan. Nah, di dalam firman Tuhan ini, kita bisa belajar akan hal ini. Kita belajar, bagaimana kita memuliakan Tuhan di dalam doa kita. Lalu, betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah. Lalu, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Keadilan-Mu, ya Allah, sampai ke langit. Engkau telah melakukan hal-hal yang besar, ya Allah. Siapakah seperti Engkau? Nah, kita belajar lagi. Kita belajar tentang keadilan Tuhan. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang adil. Tidak ada yang seperti Engkau. Nah, kita bisa berdoa dengan kata-kata seperti itu kepada Tuhan. Belajar dari mana? Belajar dari pemazmur, belajar dari firman Tuhan. Nah, ini semua akan memperkaya kita. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami. Nah, kita melihat bagaimana, tadi kita melihat Allah itu adalah Allah yang adil. Sekarang kita belajar jalan Tuhan adalah kudus. Allah yang begitu besar. Kita akan belajar tentang atribut Allah. Jalan Tuhan itu seperti apa lewat kebenaran firman Tuhan. Dan kita bisa menggunakan ini dengan doa kita. Lalu, sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Kita juga belajar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh belas kasihan, yang mengampuni anak-anaknya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, lalu berikutnya, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Banyak sekali hal-hal yang muncul dalam pikiran kita ketika kita berdoa dengan menggunakan firman Tuhan. Banyak sekali atribut Allah yang akan kita temukan dari firman Tuhan ini. Banyak sekali yang kita temukan akan Tuhan, akan siapa Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan. Jadi adalah satu hal yang baik. Firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk datang kepada Tuhan dengan menggunakan kata-kata seperti ini. Apakah kita pernah berdoa dengan sudut pandang seperti pemazmur? Saudara coba pikirkan, kalau kita berdoa tanpa menggunakan mazmur, tanpa menggunakan Alkitab, mungkin doa kita bisa saja terbatas ya. Doa kita tidak lebih diperkaya kalau kita dengan menggunakan Alkitab. Ketika kita menggunakan Alkitab, saudara, maka akan ada banyak sudut pandang yang kita akan lihat. Kita akan melihat bagaimana atribut-atribut Allah. Kita melihat keadilan Allah. Allah itu penuh dengan belas kasihan. Kita melihat kasih setia Tuhan dalam hidup kita.
Nah, itu akan memperkaya di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Sekali lagi, berdoa dengan menggunakan Mazmur akan menolong kita mengekspresikan doa kita kepada Tuhan lebih baik lagi. Saudara, kita dapat menggunakan Mazmur setiap hari dalam doa kita. Jadi kita bisa menggunakan Mazmur dalam doa-doa kita setiap hari agar menolong perjalanan doa kita seperti pemazmur. Jadi, saudara, saya bisa menganjurkan saudara mencoba di rumah untuk menggunakan Mazmur setiap harinya di dalam doa kita. Jadi saudara bisa merenungkan, bisa mengambil satu bagian dari Mazmur, bisa membaca satu pasal per hari atau mungkin setengah pasal, terserah saudara, tapi saudara bisa membacanya setiap hari dan juga menggunakan Mazmur ini di dalam doa saudara kepada Tuhan. Saudara, di akhir sesi ini saya akan memberikan contoh lagi kepada saudara bagaimana kita berdoa dengan menggunakan Mazmur dari Mazmur-Mazmur yang ada, dan saudara nanti pada akhirnya bisa mencoba sendiri ya di rumah. Dari Mazmur 22 dikatakan seperti ini, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Dan bagaimana cara kita berdoa seperti ini? Tuhan, tolong jawablah doaku. Saat ini aku berada dalam masalah. Keuanganku dalam masalah. Tubuhku dalam masalah. Keluargaku dalam masalah. Jawablah aku Tuhan, karena aku berada dalam kesesakan. Saudara, ketika saudara membaca bagian ini, ya, saudara bisa dengan begitu transparan kepada Tuhan, dengan apa adanya, dengan situasi saudara. Mungkin ketika saudara bisa membaca bagian ini, saudara betul-betul mengalami kesesakan dan saudara bisa mengungkapkan itu kepada Tuhan. Dan seperti pemazmur, Tuhan jawablah doaku. Saudara juga bisa berdoa seperti itu kepada Tuhan. Ya. Bagian yang lain, dari Mazmur 25:5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Dan contoh yang lain adalah dari Mazmur 139 ayat 1-4. Tadi kita sudah baca, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan sesungguhnya, semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Wah, Mazmur yang indah ya saudara. Saudara bisa berdoa begini. Ya Tuhan, aku bersyukur aku mempunyai Tuhan seperti Engkau, yang mengetahui apapun yang kulakukan. Ya tadi Mazmur bilang, aku duduk, aku berdiri, Engkau tahu. Engkau bahkan mengerti isi hatiku yang paling dalam. Engkau mengerti isi hati kami yang sangat dalam, pergumulan kami ya Tuhan. Engkau tahu semua. Engkau tahu segala susahnya dalam kesehatan kami, pergumulan kami saat ini, pekerjaan kami. Engkau tahu semua susahnya dalam hidup kami. Kami mau berserah kepada Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Tahu. Nah, saudara bisa berdoa seperti itu dengan menggunakan Mazmur ini. Berikutnya, nah ini contoh yang lain, saudara. Dari Mazmur 140 ayat 10-13. Orang-orang yang mengelilingi aku meninggikan kepala, biarlah bencana yang diucapkan mereka menimpa mereka. Biarlah ia menghujani mereka dengan bara api, biarlah ia menjatuhkan mereka ke dalam jurang, sehingga tidak bangkit lagi. Memfitnah tidak akan diam tetap di bumi, orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberikan keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Saudara lagi ketika baca hal ini, kok kayaknya nggak ada yang terpikir ya di dalam pikiran saya, tidak ada yang didoakan ya. Kayaknya tidak ada. Nah saudara, kalau tidak ada, seperti tips yang sudah saya sebutkan, saudara bisa lewatkan itu semua. Saudara tidak perlu berpikir panjang ketika tidak ada yang rasanya keluar dari pikiran saudara, saudara bisa lewati itu. Tapi saudara mungkin dalam kehidupan saudara, ternyata ada nih, saudara di dalam posisi ketika saudara membaca ini, ada orang-orang yang mungkin berusaha untuk menjatuhkan saudara. Nah, saudara bisa berdoa seperti ini, ya Tuhan, aku tahu ada orang-orang yang tidak baik, yang berusaha untuk menjatuhkanku. Bicara hal yang tidak baik kepadaku. Ada orang-orang yang bikin gosip salah tentang aku. Namun, aku bersyukur aku punya Tuhan.
Engkau akan memberikan keadilan-Mu bagiku. Engkau yang membela aku ya Tuhan. Ajarku untuk tidak membalasnya, tetapi untuk berdoa bagi mereka, mengasihi mereka ya Tuhan. Saudara bisa berdoa seperti itu jika saudara menemukan mazmur-mazmur seperti ini. Saudara akan dapat menemukannya, banyak sekali mazmur, ada 150 mazmur, saudara dapat membacanya setiap hari. Dan mari kita coba mengaplikasikannya dalam hidup kita, saudara. Saya berdoa, kita boleh bisa mencoba untuk membaca mazmur setiap hari dan mencoba untuk berdoa dengan menggunakan mazmur. Kiranya dari materi sesi pada hari ini dapat menolong saudara mengerti bahwa kita ini berdoa dengan menggunakan mazmur, bukan tentang pendalaman Alkitab atau kita sedang mentafsirkan Alkitab. Tapi kita mau fokus kita adalah kepada Tuhan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita membiarkan firman Tuhan itu berbicara kepada kita, dan pikiran-pikiran yang ada muncul dalam hati kita itu, jadikanlah doa kita itu kepada Tuhan. Saya berdoa bagi saudara, kiranya saudara dapat mencoba di rumah, dan saya berdoa saudara dapat terus bertumbuh, relasi saudara semakin baik lagi, saudara terus mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri sesi yang kedua pada malam hari ini. Mari kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kami mempunyai Allah seperti Engkau. Kami bersyukur karena Engkau boleh memberikan firman Tuhan bagi kami, sehingga kami dapat mendengar suara-Mu. Engkau dapat berbicara kepada kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Tuhan ajar kami ya Tuhan, agar kami dapat belajar untuk berdoa dengan menggunakan Alkitab. Biarlah Roh-Mu ya Tuhan boleh memimpin setiap hati kami. Biarlah Roh-Mu dapat menolong di dalam kami berdoa kepada-Mu, sehingga kami mempunyai relasi yang begitu intim dengan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu, agar mereka dapat belajar berdoa dengan menggunakan Alkitab. Inilah kerinduan dari kami semua ya Tuhan, agar kami semakin mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Kau boleh memperbaharui dalam kehidupan doa kami. Terima kasih Tuhan atas waktu ini. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami akan beristirahat juga. Mohon berkat-Mu bagi kami semua, agar kami boleh beristirahat dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, demikian Sam Petra pada malam hari ini, Praying the Bible sesi yang kedua. Mari kita terus belajar dan mencobanya. Dan minggu depan kita akan lanjut ke dalam sesi yang ketiga. Kita akan sama-sama belajar tentang Praying the Bible lebih dalam lagi. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Holy Spirit, living breath of God, breathe new life into my weary soul. Breathe
Spirit, living breath of God. Holy Spirit, breathe new life in me. Holy Spirit, in me. Holy Spirit, living breath of God, breathe new life into my weary soul. Bring the presence of the